Pada video bagian ini kita akan melanjutkan pembahasan soal penilaian akhir semester untuk materi listrik statis. Nah, soal pertama, setelah penggaris plastik digosok dengan kain wol, maka aliran elektron dan muatan yang terjadi pada penggaris plastik dan kain wol adalah. Nah, kita lihat adik-adik. Jadi di sini benda yang digosok adalah penggaris plastik ya. Nah, digosok dengan kain wol. Nah, konsepnya pada peristiwa tersebut elektron akan berpindah dari kain wol ke penggaris plastik. Jadi aliran elektron pindah dari kain wol ke penggaris plastik. Nah, sehingga penggaris plastik akan mendapatkan elektron ya, dan kain wol akan kekurangan elektron. Konsepnya, ketika benda mendapatkan elektron, maka muatan listriknya akan menjadi bermuatan negatif. Sedangkan benda yang kehilangan elektron akan bermuatan positif. Nah, dari sini bisa kita tentukan jawabannya. Jadi, aliran elektron dari kain wol ke penggaris plastik. Jadi, kemungkinan jawabannya adalah A dan B ya. C dan D salah. Muatan listrik penggaris plastik negatif. Yang positif adalah kain wol. Oke, berarti jawaban untuk soal ini yang benar adalah B. Gambar di bawah ini yang menunjukkan kedudukan daun elektroskop yang diberi muatan listrik secara induksi adalah. Nah, baiklah adik, ini adalah peristiwa pemberian muatan pada elektroskop ya. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama dari jenis benda ya. Bendanya bermuatan negatif. Nah, di sini akan berlaku sifat benda bermuatan ya. Ingat, benda negatif itu akan menarik muatan positif ya. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, kita lihat gambar yang pertama. Benda negatif, maka kepala elektroskop akan cenderung bermuatan positif karena elektron dari kepala ini akan ditolak ke kaki atau daun. Nah, maka di daun seharusnya adalah negatif, berarti A salah ya. Kemudian B, benda negatif kepalanya menjadi positif, betul, sedangkan kaki tidak terjadi apa-apa. Ini juga salah. C, benda bermuatan negatif kepala menjadi positif dan kaki menjadi negatif dan terbuka. Ya, inilah jawaban yang benar ya. Jadi seperti yang disebutkan tadi, bahwasanya elektron di kepala akan tertolak ke kaki atau ke daun elektroskop. Maka kedua kakinya sama-sama bermuatan negatif dan akan saling tolak-menolak ya. Jadi negatif berarti tolak-menolak dengan negatif juga. Nah, itu berlaku di kaki elektroskop. D, benda negatif kepala negatif. Nah, ini tidak mungkin ya. Jadi ini salah. Kalau jawabannya sudah jelas adalah C. Dua muatan masing-masing Q1 dan Q2 terpisah sejauh R dan mempunyai gaya sebesar F. Jika jarak antara muatan diperbesar menjadi 2R, maka besarnya gaya yang terjadi adalah A 1/4F, B 1/2F, C 2F, D 4F. Nah, soal ini berkaitan dengan hukum Coulomb. Nah, untuk menjawabnya, adik kita ingat kembali rumusnya. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per
R kuadrat. Oke. Nah, karena di sini ada besaran yang dirubah, maka kita buatkan seperti ini ya, kita buatkan perbandingan di F1, kita misalkan F1 yang pertama itu F ya. Nah, kita buat rumusnya K Q1 kali Q2. Nah, karena yang berubah hanya R-nya, ini kita bedakan R1 kuadrat. Kemudian nanti F2 setelah jaraknya diganti, maka rumusnya K kali Q1 kali Q2 per R2 kuadrat. Nah, langkah berikutnya, kita bandingkan ya adik-adik ya. F2 banding F1 sama dengan F2 dulu, K kali Q1 kali Q2 per R2 kuadrat banding K kali Q1 kali Q2 per R1 kuadrat. Nah, ingat konsepnya adik-adik, ketika kita membagi bilangan pecahan, itu sama dengan mengali kebalikannya ya. Nah, maka boleh kita tulis seperti ini. F2 per F1 sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R2 kuadrat kali, nah ini kita balikkan, jadi R1 kuadrat per K kali Q1 kali Q2. Nah, karena K konstanta, nilainya sama, bisa kita coret. Q1 juga nilainya sama, coret. Q2 juga sama, dicoret saja. Nah, maka di sini akan dihasilkan F2 per F1-nya di soal sebesar F sama dengan, kita ganti nilainya, R1 itu adalah R kuadrat, sedangkan F2 menjadi 2R ya, dikuadratkan. Maka F2 per F sama dengan R kuadrat per 4R kuadrat. Nah, di sini R kuadrat bisa dicoret. Maka F2 itu sama dengan 1 per 4 F. Oke, paham ya adik-adik ya? Maka jawaban untuk saat ini adalah A. Lukisan garis gaya medan listrik yang benar dari dua buah benda bermuatan listrik ditunjukkan pada gambar. Oke, ini garis gaya medan listrik. Nah, konsepnya adik, untuk muatan itu ada dua ya, ada muatan positif, ada muatan negatif. Nah, untuk muatan positif, garis gaya medan listrik itu keluar dari muatan. Sedangkan untuk negatif itu menuju muatan. Nah, maka adik tinggal melihat arah panah pada masing-masing muatan. Oke, kita lihat yang A. Di sini ada beberapa garis yang menuju muatan negatif. Tapi di bagian bawah ada yang keluar, maka ini menyalahi konsep. Ya. Kemudian jawaban B, di muatan negatif ya menuju muatan, ya kita lihat semuanya ya arah panahnya menuju muatan negatif. Kemudian pada muatan positif arahnya keluar dari muatan semuanya ya. Oke, berarti jawaban yang benar adalah B. Kemudian C kita lihat positif menuju muatan. Nah, oke, berarti di sini salah. Untuk D juga begitu ya, ada di muatan positif, garis gayanya menuju muatan positif, ini juga salah. Oke adik, bisa dipahami? Oke. Jumlah muatan yang dipindahkan pada sebuah rangkaian listrik adalah 40 kolom. Dan energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan tersebut adalah 80 Joule. Beda potensial antara ujung-ujung rangkaian tersebut adalah, nah, soal ini berkaitan dengan potensial listrik. Nah, kita ingat kembali rumusnya bahwasanya V sama dengan W per Q.
ya, di mana W adalah energi listrik, Q adalah muatan listrik. Oke, berarti kita tinggal masukkan nilainya saja. W diketahui 80 Joule per Q 40 Coulomb. Ya, 80 dibagi 40 sama dengan 2 volt. Ya, gampang ya adik-adik ya. Nah, di sini adik-adik perlu menghafalkan rumus ini ya. V sama dengan W per Q atau W sama dengan Q dikali V ya. Kelompok alat-alat berikut yang memanfaatkan peristiwa listrik statis adalah A. Alat derek dan mesin fotokopi, B. Alat pengangkat mobil, pengecatan mobil, C. Mesin fotokopi, pengecatan mobil, D. Alat pengangkat mobil, alat derek. Nah, untuk alat-alat yang memanfaatkan peristiwa listrik statis, kita lihat di materinya. Yang pertama adalah mesin fotokopi. Oke, berarti mesin fotokopi benar ya. Kemudian yang kedua, pengecatan mobil. Kemudian yang ketiga adalah pengendap elektrostatis. Pengendap elektrostatis pada cerobong asap. Nah, oke, kita sesuaikan dengan pilihan jawaban yang tersedia. Maka jawaban yang benar itu adalah C. Ya, mesin fotokopi dan pengecatan mobil. Contoh peristiwa gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Terjadinya pelangi, B. Terjadinya awan, C. Terjadinya badai, D. Terjadinya petir. Nah, bagi adik-adik yang sudah membaca, sudah tahu jawabannya ini. Oke, jawabannya yang benar adalah D, ya, terjadinya petir. Nah, selain terjadinya petir, ada beberapa peristiwa lagi yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan gejala listrik statis ini, yaitu, nah ini dia. Yang pertama sudah ya, terjadinya petir. Kemudian yang kedua, rambut tertarik mengikuti arah sisir plastik. Nah, kalau adik menggunakan sisir plastik ini pasti pernah mengalaminya. Kemudian yang ketiga, bulu tangan berdiri ketika didekatkan dengan layar TV yang baru dimatikan. Nah, ini juga sering dialami ya. Nah, ini beberapa peristiwa gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baiklah adik-adik, demikianlah pembahasan soal pada video bagian 4 ini. Jangan lupa untuk menyaksikan video bagian selanjutnya tentang pembahasan soal IPA semester 1.